Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Ka'bah, alladzi ya'ti ilaihan nasu min kullin fajjin amiqin litaubah. Salatu wassalamu ala nabiyya mawwalah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun al hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Idh yaksha sidrata ma yaksha ma zagal basaru wa ma tawa. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat An-Najmi ayat 13 sampai ayat 18. Berselindung diri kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh Muhammad telah melihat malaikat Jibril pada waktu yang lain ketika di Sidratul Muntaha. Di sisinya ada surga tempat tinggal. Ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, penglihatan Muhammad, apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad tidaklah berpaling dan tidaklah melampauinya. Sungguh Muhammad telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah, Tuhannya yang sangat besar. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mari sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan puja dan puji dan syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik itu berupa nikmat kesehatan, kesempatan, usia kita, umur kita masih diperpanjangkan oleh Allah. Diberikan nikmat kekuatan lahir dan batin, nikmat yang tinggi, iman dan Islam, sehingga kita dapat
memenuhi undangan Allah pada siang hari ini dalam melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Kita yang hadir, bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, adalah orang-orang yang beriman. Kita hadir ke rumah Allah ini adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang dipuji. Makanya kita diundang oleh Allah. Ada saudara-saudara kita yang hari ini tidak diundang oleh Allah, tidak sempat hadir ke masjid karena kurangnya pemahaman agama, kurangnya pengetahuan agama, ilmu agama tentang pahala-pahala, tentang faidah-faidah daripada sholat Jumat. Bisa jadi karena imannya lemah atau tidak beriman sama sekali. Maka kita yang hadir adalah orang-orang yang beriman. Allah undang kita. Ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila sudah datang, apabila sudah tiba, apabila sudah masuk waktu sholat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah. Artinya mengingat Allah, datanglah ke masjid, berzikirlah, berdoalah, sholatlah. Mulai dari khatib naik mimbar yang diwajibkan sampai sholat 2 rakaat berjamaah, bersegeralah kamu mengingat Allah. Dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkan segala aktivitas dunia. Datang hadir melaksanakan sholat Jumat ke masjid, meninggalkan aktivitas kita di dunia. Apapun bentuk aktivitas kita, itu lebih baik sekiranya kamu orang-orang yang mengetahui, kata Allah. Inilah kita hadir di sini. Karena menurut hukum syariat, bagi orang-orang saudara-saudara kita yang meninggalkan Jumat tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh syariat, ataupun tidak adanya rukhsah atau keringanan atau dispensasi sesuai dengan syariat, saudara kita tetap melakukan usaha di luar sana, sementara waktu sholat Jumat berlangsung, apa yang didapatkan tidak ada keberkahannya. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan, "Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin." Katakan ya Muhammad, orang-orang yang tidak memperdulikan sholat Jumat, orang-orang yang meninggalkan kamu sedang berkhutbah, melangsungkan aktivitas dunia, akan katakan bahwa apa-apa yang ada di sisi Allah, sholat Jumat, berzikir, berdoa, menjalinkan silaturahim, lebih baik dari perniagaan, lebih baik dari permainan, lebih baik daripada kepentingan dunia. Wallahu khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Salawat dan salam kepada Habibullah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini Jumat tanggal 31 Januari
tahun 2025 menurut perhitungan tahun Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Kita mengetahui setelah Sya'ban adalah bulan Ramadan. Kita diingatkan oleh doa Rasulullah, bapak-bapak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab, berkahilah bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Disunnahkan kita berdoa seperti itu, karena doa ini memberikan memberikan stimulan dalam diri kita, berupa bentuk perasaan yang ikhlas, rela, tenang, senang dengan akan masuknya bulan-bulan mulia tersebut. Makanya amalan yang dianjurkan pada bulan Rajab, bulan Sya'ban oleh Rasulullah, memperbanyakkan puasa sunnah, memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Kemudian apalagi di dalam bulan Sya'ban ada puasa yang disunnahkan oleh Rasulullah yang disebut dengan puasa nisfu Sya'ban, puasa di pertengahan bulan Sya'ban, 13, 14, 15 bulan Sya'ban, atau 14, 15, 16 bulan Sya'ban. Itu disunat muakkadkan, sama hukumnya dengan puasa sunnah yang 6 bulan Syawal, sama hukumnya puasa dengan 10 hari Asyura, sama hukumnya dengan 9 Zulhijjah Arafah, sama hukumnya dengan puasa Senin Kamis. Bahkan Nabi Muhammad SAW selain puasa di dalam bulan Ramadan, Nabi Muhammad lebih banyak berpuasa sunnahnya di dalam bulan Sya'ban. Sebagai month of training, latihan untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Maka dengan ini khatib menghimbau, mengajak, marilah kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa kita, yang kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Kita baru saja tinggal lantas dari bulan Rajab, di mana bulan Rajab merupakan salah satu bulan haram, bulan yang sangat mulia, bulan yang disanjungi, bulan yang dihormati di antara 4 bulan haram lainnya. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian bulan Muharram. Nah, di bulan Rajab satu peristiwa besar telah terjadi. Bahkan sudah kita peringati tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada catatan yang perlu, ada catatan yang penting yang mesti harus kita pahami dan mesti harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Ingat, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dibawa ke sumur Zam-Zam, dibersihkan hati jantungnya dari penyakit hati, dari rasa hasad, hasud, iri dan dengki, dendam. Kemudian dimasukkan iman dan hikmah, bersih dari hadas dan najis, baik diri, pakaian dan tempat sholat. Kenapa Nabi harus disucikan? Jawabannya, karena ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat 5 waktu sehari semalam dan sholat sunnah itu disebutkan mirajul mu'minin, sebagai mi'rajnya orang-orang yang beriman. Nah, inilah yang menjadi syarat bagi seorang hamba yang akan menghadap Allah Tuhannya, yang akan mendirikan sholat. Hati kita ini harus bersih dari penyakit-penyakit hati. Jangan ada iri dan dengki, hasad dan hasud kepada sesama. Kita sama-sama makhluk Allah, makhluk Tuhan. Bersihkan dari diri kita hadas dan najis. Kalau dia hadas besar wajib mandi. Kalau dia hadas kecil cukup dengan berwudu. Dalam rangka membersihkan diri dari hadas tersebut. Kalau tidak ada air, boleh bertayamum. Kemudian bersihkan diri kita dari najis. Nah, kalau sekiranya penyakit-penyakit hati masih ada pada diri kita tidak bersih dari hadas dan najis, la yaqbalullaha sholatan bighairi tahura. Allah tidak akan menerima sholat dari hamba sehingga hamba tersebut bersih dan suci. Duribat alaihim zillah ainama sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Manusia ditimpa kehinaan di mana saja ia berada, kecuali orang-orang yang memelihara hubungan baik dengan Allah dan memelihara hubungan baik dengan sesama manusia. Selain orang tidak memelihara hubungan baik dengan Allah, tidak memelihara hubungan baik dengan sesama manusia, atau memelihara hubungan baik dengan Allah, tidak memelihara hubungan baik dengan sesama manusia, atau memelihara hubungan baik dengan manusia, tidak memelihara hubungan baik dengan Allah, jangan harap mendapat keberuntungan, keberkahan dalam kehidupan ini, kaum muslimin. Silakan sholat saja. Sholat itu sah menurut syarat dan rukun. Apakah diterima oleh Allah? Belum tentu. Makanya ada doa setelah sholat, Allahumma taqabbal minna sholatana. Ya Allah, terimakanlah sholat kami. Bersihkan diri kita, bersihkan hati kita. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan Allah. Orang-orang yang sholat tidak bertemu dengan Allah, sementara sholat itu adalah sebagai alat, sebagai wadah untuk berkomunikasi dengan Allah. Ini juga keliru di dalam pemahaman syariat kita. Karena diawali dengan awalul ma'rifatullah. Asal mula beragama itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu syariat mesti harus dijalankan. Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ke-7. Tiba di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itulah firman Allah dalam surat An-Najmi ayat 13 sampai ayat 18 menjelaskan, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat malaikat Jibril, rupa yang asli malaikat Jibril pada waktu yang lain. Kenapa disebutkan pada waktu yang lain? Kenapa tidak di Sidratul Muntaha? Ternyata di dalam penafsiran pemahaman ayat ini, Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril rupa yang asli tersebut bukanlah di Sidratul Muntaha saja, tidak, akan tetapi ada di tempat lain. Di mana itu? Yaitu di Gua Hira ketika menerima wahyu yang pertama. Seperti itu yang lihat di Gua Hira, seperti itu dia lihat di Sidratul Muntaha, mempunyai 600 sayap.
Di sisi Sidratul Muntaha itu ada tempat tinggal. Kita pahami apa itu Sidratul Muntaha. Di dalam pemahamannya, sidrah adalah pohon bidara yang umbi akarnya di langit ke-6, batang dan daun-daunnya sampai ke langit ke-7. Buahnya besar-besar, sebesar buah tampayan katanya, riwayat hadis tersebut. Daunnya lebar-lebar sebesar telinga gajah. Sidrah, pohon bidara yang ada di langit ke-7. Apa itu muntaha? Muntaha itu tempat yang terakhir diinjak, dikunjungi Nabi ketika Mi'raj. Nah, di sanalah Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam rupa yang asli dan melihat surga tempat tinggal. Kapan itu? Ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputnya. Apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad, penglihatannya tidak berpaling dan tidaklah melampauinya. Artinya pandangan yang pasti. Sungguh Nabi Muhammad telah melihat tanda kebesaran Tuhannya yang sangat besar. Ingat, sebelum berangkat Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad berada di dalam keadaan berduka, bersedih. Disebut dengan tahun Amul Huzni. Untuk mengobati rasa duka Nabi Muhammad ini, maka Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min ayatina. Itu tujuan Mi'raj dan Isra tersebut. Untuk kami perlihatkan kepada Muhammad sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Dijawab oleh surat An-Najmi ayat 18. Walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Muhammad telah melihat tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang sangat besar. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Hingga Nabi Muhammad diberikan perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Yang awalnya 50 waktu. Begitu turun sampai langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Oleh-oleh apa yang kamu perolehkan dari Tuhanmu ya Muhammad? Kata Nabi Muhammad, sholat 50 waktu sehari semalam. Sama dengan umat terdahulu seperti itu. Tetapi Allah Rahman dan Rahimnya kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya. Kata Nabi Musa, minta kurang. Lalu diminta kurang 5. Tinggal 45 turun lagi. Minta kurang lagi kata Nabi Musa. Sampai 9 kali Nabi Muhammad bolak-balik menghadap Allah. Setiap menghadap Allah tetap dia baca at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah. 9 kali. Makanya sholat 5 waktu sehari semalam kita membacakan tahiyat. Dalam sholat wajib itu, dalam 17 rakaat itu 9 kali kita membacakan tahiyat. Karena kita menghormat Allah, memberikan persembahan kepada Allah, karena kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ya, dalam waktu relatif singkat ini khatib menghimbau kepada kita, salat tiang agama. Mari kita pelihara salat kita. Karena amalan salat merupakan amalan yang tertinggi. Ma yuhasabu indallah fi yaumil qiyamah as-shalah fa in saluhat saluha sahiru amalihi fa in fasadat fasada sahiru amalihi. Awalu ma yuhasabu, yang awal-awal, yang pertama sekali dihisab pada hari kiamat, pada hari kiamat dari amalan seorang hamba adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka baik sekalian amalnya. Apabila sholatnya buruk, sholatnya jelek, maka rusak sekalian amalnya. Ingat kita, pernah penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, surat Al-Mudaththir ayat 42-43. Masalahkatun fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar ini?
Sakar itu menghanguskan, tidak menyiksakan, membakar. Penduduk neraka itu menjawab, karena kami dahulu semasa hidup di dunia tidak mengerjakan sholat. As-sholatul maktubah, sholat yang sudah ditetapkan oleh Allah menurut syariat. Walaupun kita kerjakan 5 waktu sehari semalam, karena kasih sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya, pahalanya sama dengan sholat 50 waktu sehari semalam. Mudah-mudahan saja setiap kita memasuki bulan Rajab dapat membangkitkan spirit kita untuk memelihara sholat kita, untuk menertibkan sholat kita. Bukan hanya sholat Jumat saja yang diwajibkan, akan tetapi 5 waktu sehari semalam. Apabila sudah balik dan berakal, wajib hukumnya mengerjakan sholat. Apa itu wajib? Menurut syariat, semua urusan, semua perkara berkenaan dengan syariat apabila dikerjakan berpahala, dan apabila ditinggalkan berdosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati ilan nur summa allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun hadirun, inni usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'was wa yaqdiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.